Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi dan selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya Afdal Azmi Jamba ingin menyampaikan saran, usul, dan masukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Baitullah, dan saya ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar melakukan evaluasi total terhadap aparatur pemerintahan di negeri Indonesia tercinta, baik sipil, militer, maupun kepolisian. Evaluasi total ini diperlukan karena saya melihat, berangkat dari pengalaman sebagai wartawan sejak tahun 82 sampai sekarang, saya melihat bahwa jumlah pegawai bekerja yang menerima upah atau gaji dari negara di sebagian tempat itu berlebih. Di kantor-kantor pemerintahan, terutama pemerintahan kabupaten kota, baik di kantor lurah, kantor camat, kantor wali kota, kantor bupati, banyak sekali pegawainya. Sebagian pemerintahan kota, kabupaten, dan juga pemerintahan provinsi, saya yakin punya kelebihan pegawai. Kenapa? Ketika kita berurusan di kantor lurah, di kantor camat, di kantor bupati, kantor wali kota, bahkan di kantor gubernur, kita lebih banyak sebagai rakyat bertemu dengan para pekerja, pegawai honorer. Kalau dulu honorer, sekarang P3K. Saya melihat bahwa jumlah pegawai yang banyak itu sesungguhnya bisa diefisienkan, diefektifkan, sehingga bermanfaat dan tidak menghabiskan uang negara. Saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Aparatur Sipil Negara, Mendagri, dan semua menteri yang terkait supaya memperhatikan masalah ini. Efisiensi, efektivitas itu diperlukan pada negara kita tercinta ini. Adalah sangat naif negara yang kaya raya seperti Indonesia ini justru menghambur-hamburkan uangnya untuk segelintir elemen, dan sebagian uang itu bersumber dari utang. Saya memohon kepada para aktivis, para orang-orang cerdik pandai, akademisi, intelektual, mereka yang punya kepedulian terhadap bangsa ini, supaya sama-sama kita perhatikan masalah ini. Bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan pelantikan pengangkatan terhadap P3K pada tahun ini dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Saya apresiasi itu sebagai sebuah komitmen, pelaksanaan komitmen dari pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian, perlu kiranya dilakukan evaluasi total. Kalau memang ada pegawai yang tidak efisien, tidak efektif, mubazir, maka akan lebih bagus
rotasi, dimutasi ke tempat yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Saya melihat di banyak tempat untuk urusan yang sederhana bisa beberapa orang, yang mestinya pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, itu bisa sampai 6, 7, 8 orang. Ini sungguh sangat tidak bagus. Bapak Presiden, tolong efisienkan, efektifkan keuangan negara dan alihkan untuk hal-hal yang paling penting, paling urgen, untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberikan lapangan pekerjaan kepada para pencari kerja, warga negara yang tidak punya pekerjaan. Saya juga mengimbau agar para P3K yang diangkat kemarin supaya bekerja dengan baik dan benar. Dan namun demikian, kepada Presiden Prabowo, banyak sekali yang harus dilakukan karena Anda menerima beban yang tidak sedikit, warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, saya yakin dengan efisiensi dan efektivitas, kemudian proporsional, maka negara ini akan bisa lebih baik. Bapak Presiden, fakir miskin, anak-anak terlantar masih banyak di negara ini. Oleh karena itu, gunakanlah tanganmu, Presiden, untuk melaksanakan kewajiban menafkahi, membiayai, dan atau memelihara dalam konteks menghidupi para fakir miskin, anak-anak terlantar. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kalaulah mereka yang berstatus honorer itu harus dikerjakan, diangkat juga, maka buatlah mereka bekerja menjadi manusia yang produktif. Kalau hanya pegawai kantor, hanya duduk di kantor, ngisi absen, dan sebagian di antara mereka hanya ngisi absen kemudian pergi entah kemana atau beberapa jam meninggalkan tempat dan itu sungguh merugikan. Saya ingin kepada Bapak Presiden, para pegawai negeri sipil yang sudah menerima gaji tetap, yang sudah berstatus jelas, yang sudah menerima hak-haknya, itu bekerja dengan maksimal. Jangan mengandalkan para honorer dan para P3K. Karena apa? Anda sudah dibayar, sudah diangkat, sudah menerima hak setiap bulan, dan oleh karena itu bekerjalah maksimal. Hidup ini hanya sekali dan sebentar, dan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua posisi yang ada pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi waktu atau juga korupsi dana sekalian itu adalah sungguh sangat tidak bagus. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, saya juga menginginkan kepada Bapak bahwa Bapak sudah menyampaikan efisiensi, mengurangi, menghemat perjalanan dinas yang tidak perlu. Saya mengetahui dan mendapat informasi bahwa banyak sekali para pegawai-pegawai yang diberangkatkan untuk mendapatkan SPJ, uang dinas, perjalanan dinas. Padahal itu cukup dikerjakan oleh 1 orang, tetapi yang berangkat kadang-kadang bisa lebih dari itu, bisa 4-5 orang. Bapak Presiden, pengawasan ketat perlu, dan oleh karena itu, karena ini menyangkut uang, itu sangat rawan dan sangat riskan. Penyalahgunaan sangat mudah terjadi. Oleh karena itu saya mohon Bapak Presiden, perhatian besar ini harus dilakukan. Jadi pegawai negeri, aparatur sipil negara, pegawai negara bukanlah pegawai perusahaan. Negara ini bukanlah perusahaan.
Oleh karena itu, kelolalah sebagai negara, kelolalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara, sebagai pekerja negara yang baik dan benar. Saya kira itu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga Anda bisa menggunakan tanganmu untuk memperbaiki negeri ini. Terlepas dari pro kontra terhadap Bapak Gibran Wakil Presiden, Anda secara faktual, secara yuridisan ini adalah Wakil Presiden. Bantu Prabowo, bantu Presiden Prabowo, jadilah menjadi Wakil Presiden yang bermakna. Terima kasih. Mohon maaf apabila saran, pendapat, usul saya ini, kritikan, masukan ini tidak berkenan di hati Bapak Presiden, di hati seluruh rakyat Indonesia atau sebagian rakyat Indonesia. Saya mohon maaf dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk negeri kita yang kaya raya, sehingga rakyatnya makmur, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.